Jadi menyelamatkan barang-barangnya diletakkan di daerah sekitar sini. Maka daerah sini disebut dengan Sokoa karena penuh dengan barang-barangnya Encik Sulaiman. Nah, orang-orang yang saat itu ada di Tomia ini kaget, kok bisa sembuh? Akhirnya bertanya, bagaimana wahai Encik Sulaiman caranya kok bisa menyembuhkan? Ternyata caranya adalah dengan cara membaca sholawat. Nah, kemudian penduduk Kahyangan ini bertanya, bisakah mengajarkan kepada kita? Katanya Encik Sulaiman, bisa, tapi syaratnya harus membaca syahadat. Artinya mereka harus masuk menjadi orang-orang Islam terlebih dahulu. Bertemu Kiai As'ad Samsul Arifin, salah satu muridnya Kiai Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau ditunjukkan bahwa di daerah sini ada kumpulan para aulia. Nah, jadi sama Rafahmi 3 bulan yang lalu. Rafahmi itu putranya Kiai Haji Abdul Haq, Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton. Jadi beliau pernah ke sini juga. Nah, jadi karena orang-orang di sini percaya jin itu bertinggi, tubuhnya besar, saya yakin Allah itu akan mengarahkan kita ke apa yang kita cari. Jadi ada rahasia-rahasia yang akan kita temui. Ini saya baru bikin video tadi, mau masuk ke Benteng Patuo. Di sebelah kiri saya ini kok kayak ada yang menyapa. Saya tanya, ternyata kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berlayar naik perahu kecil menuju Pulau Lentea, tepatnya di tempat yang bernama Sokoa. Kita akan menjelajah sejarah bagaimana proses Syekh Encik Sulaiman datang pertama kali ke Tomia dari Banda ke Sokoa. Kita nanti akan naik perahu yang kecil ya. Sokoa di sana. Itu ya Sokoa ya? Yang ini ya? Di belakang. Nah, di pulau ini tapi di belakangnya. Kamu lihat kan itu dia? Iya. Oke. Jadi ada bagus lah, pas gitu ya. Ini dalamnya. Ini banyaknya sampah lah. Jangan berenang di sini banyak hai. Banyak hai di sini. Hai itu apa hai? Ikan pari. Ikan pari yang itu. Yang tajam anunya, yang tajam ekornya. Itu berbisa itu ya? Bebek terbang. Makanya jangan main petasan. Mau apa nih kan? Suka karena main petasan. Itu yang buktikan itu. Ya? Yang pakai buktikan itu ya? Kalau Di mana tasmu?
Oke bos, kita sudah sampai di lokasi bernama Sokoa. Dalam bahasa Tomia artinya penuh dengan barang-barang. Allahumma sholli ala Oke, kita sekarang sudah sampai di Pulau Lenteha, di titik yang bernama Sokoa. Sokoa dalam bahasa Tomia, dalam bahasa orang-orang sini bermakna barang-barang yang penuh dengan barang-barang. Jadi ceritanya dulu Encik Sulaiman berlayar dari Banda menuju ke Aceh, tapi dalam perjalanan kapalnya atau perahunya ada masalah. Jadi menyelamatkan barang-barangnya diletakkan di daerah sekitar sini. Maka daerah sini disebut dengan Sokoa karena penuh dengan barang-barangnya Encik Sulaiman. Di sekarang ini, zaman dulu ada penghuninya, orang-orang Usuku. Tapi sekarang karena sudah tidak ada yang menghuni, jadi pulau ini ya jadi hutan seperti ini, hutan belantara. Tempat apa ini ya? Ya nggak tahu lah tempat seperti ini. Tapi orang-orang dulu katanya, walaupun sudah pindah di Usuku, sering ke sini untuk sekedar piknik, untuk sekedar bikin agar-agar ya, agar-agar dan sebagainya. Termasuk ibu saya sering cerita katanya waktu masih kecil sering ke daerah sini naik koli-koli, naik sampan, koli-koli kan? Ya. Naik sampan untuk piknik di sini sampai sore nanti menjelang balik. Nggak tahu butuh berapa lama ya. Tadi saya naik perahu yang sudah pakai mesin aja butuh waktu sekitar setengah jam. Kalau zaman dulu berapa lama kira-kira? Bisa 1 jam 2 jam kayaknya mendayung seperti ini. Sepertinya loh ya, nggak tahu juga. Oke, ini kita tabarruk dengan petilasan Encik Sulaiman. Petilasan itu tempat bersejarah yang pernah dilalui atau Encik Sulaiman pernah melakukan beberapa hal di sini. Tapi secara sinyal-sinyal spiritual masih belum connect ini, belum terhubung. Ya nanti coba dijelajahi. Bisa jadi ada yang hikmah yang bisa kita ambil. Oke, sekian. Kita lanjut ke perjalanan berikutnya. Oke, kita baru saja di Pulau Sokoa, pulau yang sudah menjadi hutan. Kita lanjut perjalanan menuju destinasi berikutnya. Kita naik perahu dulu. Jalan-jalan. Oh, mau didorong nggak? Bawa sini. Kita sudah di Pulau Sokoa. Jadi mengungkap pertama kali pendaratan pertama sebelum masuk ke Tomia oleh Encik Sulaiman. Akhirnya beliau datang ke daerah sini, ke daerah Kahiyanga. Sekarang saya berada di Benteng Susu atau orang sini menyebutnya Kaburo Karama atau kuburan keramat. Di atas ada makam salah satu yang saya husnudzon, beliau adalah seorang aulia, seorang waliullah. Jadi ayo kita berziarah kepada beliau. Kita akan mencoba untuk meresapi partikel-partikel yang ada di sekitar situ untuk mengungkapkan sejarah masuknya Islam generasi pertama di Pulau Tomia. Ayo kita masuk. Nah, sekarang saya ada di makamnya cucunya Sangia Sikomba-Komba. Nah, Sangia Sikomba-Komba ini bapaknya Wajah Walio. Wajah Walio ini perempuan. Wajah Walio ini yang menikah dengan Encik Sulaiman. Jadi menurut partikel-partikel yang ada di sekitar sini, karena semuanya itu merekam memori, memang untuk sementara ini Encik Sulaiman itu tidak dimakamkan di Kahiyanga, wallahu a'lam. Tapi beliau pulang ke Aceh setelah berdakwah di Pulau Tomia ini. Jadi begini, Encik Sulaiman asalnya dari Aceh, kemudian dia dagang ke Banda, pulangnya kapalnya ini kandas sehingga barang-barangnya untuk diselamatkan ditaruh di Pulau Sokoa.
Sokoa itu bahasa Tomianya artinya penuh. Karena barangnya terlalu banyak penuh. Pada saat itu putrinya Sangia si Komba-Komba ini, Wajawalio, Sangia Komba-Komba, putrinya bernama Wajawalio sedang sakit. Nah, karena sedang sakit dia bikin pengumuman, siapa yang bisa menyembuhkan saya nanti akan dinikahkan dengan Wajawalio. Encik Sulaiman datang, kemudian diobati, ternyata sembuh. Nah, orang-orang yang saat itu ada di Tomia ini kaget, kok bisa sembuh? Akhirnya bertanya, bagaimana wahai Encik Sulaiman, caranya kok bisa menyembuhkan? Ternyata caranya adalah dengan cara membaca sholawat. Membaca sholawat. Nah, kemudian penduduk Kahiyanga ini bertanya, bisakah mengajarkan kepada kita? Katanya Encik Sulaiman, bisa, tapi syaratnya harus membaca syahadat. Membaca syahadat. Artinya mereka harus masuk menjadi orang-orang Islam terlebih dahulu. Nah, ini cara dakwahnya para pendahulu kita itu dengan cara yang seperti ini. Tidak pakai kekerasan, tidak pakai pedang dan sebagainya. Tidak pakai kekerasan dengan cara yang bijak seperti itu. Singkat cerita akhirnya menikah, tapi untuk satu keperluan Encik Sulaiman ini harus kembali ke Aceh. Kemudian Encik Sulaiman ini punya putra untuk mengenang bahwa ayahnya yaitu Encik Sulaiman itu berasal dari Sumatera, maka putranya yang sekarang dimakamkan di sini itu dinamakan dengan Si Batara, yang mungkin pada zaman dahulu lisannya orang-orang dahulu itu Si Batara itu maknanya Sumatera. Nah, demikian kita akan pergi lagi ke tempat-tempat bersejarah di Pulau Tomia untuk mengungkap gelombang pertama masuknya agama Islam di Pulau Tomia. Lanjut ke tempat berikutnya. Ini kita perjalanan spiritual ini ke lokasi-lokasi yang tidak pernah dikunjungi, berusaha untuk agar kita tidak kehilangan obor dari para leluhur kita. Jalannya seperti ini ya. Hah? Saya turun dulu kalau begitu ya. Rusak kah motornya itu? Oh, ini maksudnya tidak pede. Khawatir ini jadi turun sekali teman-teman jalannya. Menurun sekali seperti itu. Dan penuh dengan lumut. Lumutnya basah, licin, jadi tidak berani ditungi juga ini. Karena licin. Kalau jatuh bisa jatuh. Bener itu. Ada sungai atau apa itu di sana? Coba saya turun ya. Pelan-pelan sih. Atau diturunkan Ustaz Sumail? Saya turun duluan. Mari saya bawakan. Enggak, tidak licin kok sebenarnya. Enggak licin. Enggak, tidak licin. Ini ikut yang seperti ini tidak licin. Ragu itu ya nggak bisa. Ya udah Ustaz Sumail tuh. Astagfirullahaladzim. Jatuh sebenarnya. Jadi teman-teman, kita benar-benar masuk ke dalam hutan ini. Sudah mungkin dari jalan besar kita sudah sekitar 1 kilo lebih. Perjalanannya seperti ini terus, berlumut karena sudah tidak pernah dikunjungi ini. Jadi harus hati-hati. Assalamualaikum. Ini benteng ya? Hah? Oke. Ini perbentengan zaman dahulu. Ini zaman Wajawalio ya, sebelum zaman Belanda. Bukan peninggalan Belanda ya? Bukan, ini sebelum zaman Belanda, zamannya ya ini Sangia Komba-Komba ini. Oke. Ini benar-benar di tengah hutan. Mereka tadi? Nah, ini kita takutnya mereka belum datang, teman kita. Kita sekarang sudah berada di lokasi Benteng Lagole. Ini benteng sangat amat kuno sekali. Nah, ini sepertinya zamannya Sangia Komba-Komba itu. Jadi zamannya Wajawalio. Nah, tadi habis dialog sama Kiai Sumail, salah satu ulama di Tomia, alumni Nurul Jadid Python. Nah, jadi nanti kita akan jalan ke sana. Ini benar-benar di tengah hutan teman-teman, bukan main-main. Perjalanan ke sini tadi kecil, berlumut dan naik turun. Jadi hati-hati sekali tadi. Hampir ada yang mau jatuh juga. Katanya nanti di sana ada makam yang mungkin orang-orang Tomia juga banyak yang lupa karena berada di
apa namanya hutan seperti ini. Beliau dikenal namanya sebagai Syekh Awaluddin. Tapi sepertinya ini bukan nama asli. Katanya tadi karena beliau adalah termasuk santri pertama di Pulau Tomia ini, muridnya dari Encik Sulaiman. Yang tadi sudah saya jelaskan, Encik Sulaiman adalah pembawa agama Islam pertama di sini. Jadi dulu kawasan ini adalah perkampungan. Perkampungan, ada masjid tua tapi sudah tidak digunakan. Entah sekarang masih ada atau tidak sisa-sisa bangunannya. Kemudian orang-orang di sini sudah mulai mencari air karena sumbernya di sini sedikit, akhirnya mulai menyebar ke daerah bawah. Oke, kita akan berusaha ke dalam ziarah kepada makam yang insya Allah dipercaya sebagai waliullah. Karena Ustadz Sumail tahun 97 ini, percaya atau tidak percaya ya, beliau santri Nurul Jadid, santrinya Kiai Zaini Mun'im. Beliau pernah mimpi bertemu Kiai As'ad Samsul Arifin, salah satu muridnya Kiai Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau ditunjukkan bahwa di daerah sini ada kumpulan para aulia memakai baju jubah, kemudian mereka sholat berjamaah. Jadi kita coba nanti tadabbur, kita mencoba untuk menangkap memori-memori yang ada di sekitar sini. Bagaimanakah sejarah yang ada di sini? Kita ke dalam. Ya, ini benar-benar masuk ke hutan. Jadi saya ya percaya tidak percaya, ini baru masuk sudah. Memang hawanya ini perkampungan tua. Tapi kalau tidak bisa masuk ya sudah, Ustaz Sumail. Saya khawatir ular saja ini. Iya, ini perkampungan tua. Ini dari partikel-partikel yang ada di sekitar sini, ini perkampungan tua ini. Wallahu a'lam. Sekarang kita berada di tengah hutan, betul-betul tengah hutan. Berhenti sejenak karena Ustaz Sumail di sana sedang mencari posisi makam, karena memang betul-betul di tengah hutan. Jadi nanti kalau mendengar teriakan dari Ustaz Sumail, kita disuruh datang. Kalau tidak ya kita terpaksa kita ziarah dari luar benteng tadi saja. Begitu. Ketemu masjid tuanya yang ketemu. Makamnya tidak berhasil ditemukan. Kalau maksudnya kayak harus kita balik ke tempat tadi baru kita. Berapa meter masjidnya? Halo. Nomor rekeningnya. Oh, masjidnya yang itu ya, yang apa namanya? Hanya kelihatan pondasinya itu ya? Iya. Oh iya, sudah kelihatan. Berapa meter dari sini? Lumayan. Justru masjidnya saya baru kali ini. Hah? Justru masjidnya baru kali ini saya lihat. Baru ketemu? Iya. Saya juga belum pernah. Oh, baru kali ini ketemu masjidnya? Ya sudah gini, kalau tidak ketemu makamnya kita kembali ke benteng tadi. Baru kita cari jalur makam. Gak usah, udahlah, tawasul dari sana aja lah. Ya, ini tengah hutan ini. Khawatir hujan. Oke, kita kembali lagi. Jadi tidak berhasil, belum diizinkan Allah untuk menemukan posisi makamnya Syekh Awaluddin yang dipercaya sebagai santri pertamanya Encik Sulaiman. Cuma untuk membuktikan bahwa ini memang kampung tua, ini ada jalanan teman-teman tuh. Ini jalan sebelah kanan kalau dari sini, ini jalan sebelah kiri. Jadi perbatasannya. Dan katanya Ustadz Sumail tadi di sana ada bekas pondasi masjid. Tidak terlalu besar sebenarnya Ustadz ya. Ya. Posisinya kotak gitu. Wallahu a'lam. Jadi kita kembali. Ini di atas gunung hutan teman-teman. Ini saya yakin banyak orang Tomia sendiri, banyak yang tidak tahu ini. Tapi ini penting.
untuk supaya kita tahu sejarah kakek nenek moyang kita dahulu. Hujan lumayan deras dan kita berlindung di bawah pohon ini. Kita menunggu di benteng ini. Dan Ustadz Sumail masih terus mencari posisi makam, katanya dia masih penasaran. Jadi kita menunggu di sini. Tadi saya sudah tawasulan di sini. Karena hutan yang ngeri. Saya ngerinya itu kalau ada ular sungguhan. Kalau ular sungguhan yang ngeri. Mudah-mudahan itulah mendapat barokah dari ziarah para ulama, karena kita niat ziarah kepada para ulama. Manzarul ulama faka'anna mazarul anbiya. Oh iya, jadi ini ternyata ada petanya. Kita lihat tapi tidak ini ya. Kita posisi di mana ini? Harus foto dari sini. Hah? Dari belakang sini foto. Kita posisi di mana sekarang? Posisi ini kan tadi dari sini kembali sini. Di sini kayaknya sekarang. Ini tadi Pak Ustadz ke sini. Masih mencari di bagian sini juga benar. Jadi masjidnya di sini tadi. Kita kan ke sini kan? Iya, Ini meja apa ini? perundingan, meja perundingan. Oh, perundingan. Hantaloho. Ini pendopo zaman dahulu ya. Iya. Mana makamnya? Oh, di sini ya. Kuburan Syah Waluddin. Ada gua juga. Iya, kan kita masuk ke kuburan itu lewat gua. Jadi tadi sampai ketemu tidak makamnya ini? Coba Jadi nanya dari sini. harusnya Tadi masjid tadi tuh yang Bapak lihat ini. Iya. berarti kita dari sini ya. Ya. Berarti lurus ke sana seharusnya. Itu apa lagi tuh? Rawa. Lawa itu apa? Pintu. Oh, pintu perkampungan. Jadi ini dulu perkampungan. Ini ada beberapa pintu. Berarti kita masuk tadi ini dari pintu Lawatanu, begitu ya? Ada 4 pintu masuk. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebenarnya kalau kita, oh, ini kan di Tirau. Iya. Iya kan? Jalan menuju turun ke Cirau itu. Oh gitu. Sebenarnya masalah sini kan bisa kan? Lewat. Tapi tidak tahu jalannya. Tidak, sudah dulu masih kecil tahu. Sudah rusak karena tidak pernah Berarti dikunjungi. bilang jalan saya ke sana itu lewat jalan masjid. Iya, jalan masjid. Tapi kamu dulu pernah ke itu Ustaz Sumail, ke kuburannya 3 bulan yang lalu. sama Rafahmi. Nah, jadi sama Rafahmi 3 bulan yang lalu. Rafahmi itu putranya Kiai Haji Abdul Haq, Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton. Jadi beliau pernah ke sini juga. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini saudara saya. Kita akan pulang. Dia pulang terlebih dahulu jalan kaki karena di tengah jalan, karena jalannya berlumut, licin, kecil. Jadi mesinnya sempat mati. Jadi dia jalan terlebih dahulu. Saya dan Ustadz Sumail. Nah, ini. Sementara menunggu di sini. Jadi sembari menunggu teman-teman ini jalan kaki terlebih dahulu, kita akan menyusul. Jadi Ustadz Sumail akan bercerita tentang Syah Waluddin. Syah Waluddin itu di sini dikenal dengan apa? Lakawali Jin. Lakawali Jin. Artinya itu apa? Itu nama panggilan, tapi Nama julukan. itu mengumpamakan bahwa dia tinggi. Jadi karena orang-orang di sini percaya jin itu bertinggi, tubuhnya besar, sedangkan memang fisiknya beliau itu besar, jadi dikasih julukan itu Lakawali Jin itu. Ya, salah satu karomahnya itu kalau jalan di laut jadi hanya sampai di Itu. mata kaki. Salah satu karomahnya beliau kalau jalan di atas laut. Jadi ini kita di pulau terpencil ya teman-teman, pulau terpencil. Jadi kalau jalan di atas air hanya sampai Di atas mata kaki. di atas mata kaki. Udah nih. Jadi tidak berani turun, pelan-pelan. Jangan rem depan, licin. Oke, akhirnya berani juga. Ngeri. Saya yakin Allah itu akan mengarahkan kita ke apa yang kita cari. Jadi ada rahasia-rahasia yang akan kita temui. Ini saya baru bikin video tadi, mau masuk ke Benteng Patuo. Di sebelah kiri saya ini kok kayak ada yang menyapa. Saya tanya, ternyata kuburan.